Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sistem informasi keuangan dan akuntansi. Anggota kelompok kami yaitu Azhara Putri Saditi, Gladys Dinda, Malika Yasmin, Nadira Rahma, Ratu Lina Rizkyani, dan Wildania Nugraedi. Apa itu SIRS? Menurut UU Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Sistem informasi ini mencakup semua rumah sakit umum maupun khusus baik yang dikelola secara publik maupun secara privat. Seperti contoh pada slide ini, sistem informasi keuangan dan akuntansi akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan. Karena dengan penggunaan SIM RS, proses pencatatan sudah dimulai saat pasien datang sampai dengan pasien pulang. Dengan begitu, kita dapat melihat transaksi apa saja yang telah terjadi dan dari unit mana saja transaksi tersebut dilakukan dengan mudah. Tugas pokok dan fungsi bagian keuangan rumah sakit. Bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Bagian ini mempunyai tugas, yang pertama, penyusunan program kerja di bidang keuangan, yang kedua, penyusunan program dan anggaran rumah sakit, yang ketiga, penyusunan petunjuk teknis atau prosedur tetap pengelolaan administrasi keuangan, yang keempat, pengelolaan administrasi keuangan, yang kelima, pengkoordinasian penyusunan anggaran rumah sakit, yang keenam, pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana, yang ketujuh, pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan rumah sakit, yang kedelapan, pemantauan dan pengendalian pengelolaan keuangan rumah sakit, yang kesembilan, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas, dan yang terakhir yaitu penyusunan hasil laporan kegiatan di bidang keuangan. Dengan banyaknya tugas pokok yang diemban oleh bagian keuangan rumah sakit, mereka dibagi menjadi beberapa tim. Yang pertama, ada urusan mobilisasi dana. Mereka bertanggung jawab terhadap kepala bagian administrasi dan keuangan. Mereka bertugas menyusun laporan keuangan beserta hasil analisis secara menyeluruh. Kemudian, mereka juga bertugas untuk menelaah hasil pelaksanaan dan mengendalikan sistem keuangan, anggaran, dan akunting di rumah sakit. Berikutnya, mereka juga bertugas untuk mengatur pembayaran atau pengeluaran kas dan bank atas tagihan yang telah disetujui, tentunya disetujui oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan. Berikutnya lagi, mereka juga bertugas untuk menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan urusan akuntansi dan keuangan. Dan terakhir, mereka menyelenggarakan dan mengatur pembayaran-pembayaran atas pembelian yang telah mendapatkan persetujuan oleh direktur. Yang berikutnya ada urusan anggaran. Tim ini bertanggung jawab terhadap kepala bagian administrasi dan keuangan, sama seperti sebelumnya. Dan mereka juga bertugas untuk menyusun laporan keuangan beserta hasil analisis realisasinya. Kemudian mereka menelaah hasil pelaksanaan dan mengendalikan sistem keuangan, anggaran, dan akunting. Tugas khusus mereka yaitu menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan mengenai peralatan medis dan obat-obatan. Mereka juga menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan untuk urusan akuntansi di rumah sakit. Dan berikutnya yang terakhir ada urusan akuntansi. Tim ini bertanggung jawab terhadap kepala bagian administrasi dan keuangan. Mereka juga menyusun laporan keuangan beserta hasil analisisnya. Mereka juga menelaah hasil pelaksanaan dan mengendalikan sistem keuangan, anggaran, dan akunting. Perbedaannya, mereka menyusun rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan secara umum, juga membuat laporan-laporan yang berhubungan dengan keuangan termasuk laporan piutang, sehingga mereka lebih khusus di bagian akuntansi, perhitungan-perhitungan, laporan laba rugi, dan sebagaimana macamnya. Akuntabilitas keuangan. Salah satu upaya dalam pencatatan keuangan dari pencatatan keuangan manual menjadi suatu pencatatan yang sistematis, dapat dibaca dan analisa setiap orang.
Lalu ada sistem akuntansi komprehensif. Sistem akuntansi komprehensif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sistem pelayanan atau billing system. Yang kedua ada sistem akuntansi biaya rumah sakit. Yang ketiga ada sistem logistik dan persediaan rumah sakit. Dan yang terakhir ada sistem pengajian rumah sakit. Billing system. Apa sih billing system itu? Jadi, billing system itu adalah sistem yang berfungsi mengatur dan memproses semua tagihan yang berkaitan dengan item atau jasa yang dijual. Dan khususnya di rumah sakit, item-item tersebut lebih khusus kepada obat-obatan dan juga tindakan-tindakan medis. Nah, billing system ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada manual atau stand-alone bill system. Yang kedua ada semi-integrated bill system. Dan yang ketiga ada fully integrated bill system. Nah, sistem akuntansi biaya rumah sakit itu terdiri dari proses pencatatan, penggolongan, pengalokasian, dan pelaporan berbagai macam biaya yang telah terjadi di rumah sakit. Dengan tujuan yang pertama untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit. Yang kedua, pengendalian biaya. Dan yang ketiga, data untuk pengambilan keputusan jika terjadi suatu masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari sistem akuntansi yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama, biaya pelayanan. Dasar penentuan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif nasional rumah sakit, bahwa tarif rumah sakit dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanannya, yang terdiri dari pusat keuangan. Yang pertama, pusat penerimaan atau revenue center. Yang kedua, pusat biaya cost center. Nah, tujuan yang kedua, pengendalian biaya, terdiri dari anggaran biaya, biaya standar, dan prosedur pencatatan. Yang terakhir, tujuannya data biaya untuk pengambilan keputusan, terdiri dari penentuan atau perubahan tarif, terus pembelian alat, dan yang terakhir penentuan pelayanan baru. Sistem akuntansi rumah sakit yang berjalan sempurna ditandai dengan mampu menyediakan dan melaporkan informasi keuangan rumah sakit secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya, dan juga ditandai dengan mampu menyediakan kendali kontrol atas terjadinya pemborosan dan kebocoran. Sistem akuntansi rumah sakit yang berjalan sempurna yang mampu memfasilitasi upaya analisis dan pemberian rekomendasi guna pemecahan masalah dan pengambilan keputusan rasional. Intermediate bookkeeping, kegiatan akuntansi rumah sakit yang menjembatani sistem pelayanan billing system or front office system dengan sistem-sistem administrasi rumah sakit or back office system. Sistem budgeting dan sistem akuntansi unit cost, hospital cost accounting and budgeting system merupakan bentuk kegiatan intermediate bookkeeping yang perlu diselenggarakan agar sistem akuntansi suatu rumah sakit menjadi utuh. Efek penyelenggaraan intermediate bookkeeping. Yang pertama, memfasilitasi perencanaan keuangan atau budgeting berbasis produk atau product driven budgeting yang sangat diperlukan untuk perencanaan dan pengendalian biaya dan keuangan RS. Yang kedua, memfasilitasi perencanaan perpajakan tax planning yang memadai agar menghemat aliran kas keluar. Yang ketiga, memfasilitasi penerapan sistem akuntansi unit cost RS. Yang keempat, perhitungan unit cost pelayanan dapat dilakukan di dalam sistem akuntansi atau intracom table. Yang kelima, tersedianya informasi akurat untuk pengendalian biaya operasional RS. Yang keenam, tersedianya informasi biaya akurat untuk pengambilan keputusan manajerial. Yang ketujuh, memfasilitasi peran dan fungsi akuntansi manajemen RS secara lengkap dan profesional. Terakhir,
mendorong pengelolaan keuangan RS secara komprehensif dan rasional yang berbasis informasi faktual dan akurat. Sistem ini dapat diselenggarakan dengan memanfaatkan perangkat lunak Microsoft Excel, sehingga akan diperoleh kehematan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas dalam perancangan, implementasi, dan revisinya. Kesimpulan, terintegrasi secara penuh dengan sistem akuntansi standar, mendukung pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar dengan laporan pendukungnya, mendukung pencatatan hutang dan piutang dengan laporan pendukungnya seperti hutang piutang jatuh tempo, histori pelunasan hutang piutang, saldo hutang piutang, dukungan jurnal otomatis dan manual, sistem pelaporan real time sehingga laporan dapat diproses dan dicetak sewaktu-waktu tanpa menunggu proses tutup buku laporan jurnal harian, GL, neraca saldo, laba rugi, neraca, dan analisa keuangan. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.